memandang orang dengan pandangan merendahkan rendah. Saya melihat Anda bukan sebagai pendosa-pendosa. Suatu ketika Nabi mengingat ada satu orang dihukum. Ceritanya adalah yang satu mabuk, yang satu berzina. Yang pemabuk itu kan dihukum, setelah mabuk kan dihukum cambuk. Dihukum cambuk. Setelah dihukum cambuk kan ada sahabat Nabi menertawakan, pemabuk dicambuk. Nabi langsung marah. Siapa kau? Dia bertobat, akan diangkat derajatnya. Tolong, jangan kau bantu setan untuk membalikan dia kepada kejahatan. Jadi kalau orang bukan untuk dicaci kalian, yang mencaci kalian itu pendosa, menjadikan kalian semakin jauh. Itu Nabi marah yang orang merendahkan kalian. Nabi marah. Ada orang merendahkan, pemabuk, penjudi. Suatu ketika ada seorang perempuan berzina, kemudian terbukti dengan pengakuannya sampai dirajam mati. Orang mencibir, kata mati dirajam, mati dirajam. Nabi marah. Lauzid, kalau ditimbang tobatnya perempuan ini dengan semuanya amal ahli Madinah, niscaya lebih unggul tobatnya orang ini. Sebab Tuhan, tobat itu mahal. Ibadah yang paling dahsyat adalah tobat, nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Maka jangan ragu untuk kembali kepada Allah. Jangan mengatakan aku sudah terlanjur begini, putus asa, itu iblis. Bentuknya manusia. Maka kalau ada di sini kok putus asa, Anda iblis. Angkat tangan. Ada iblis nggak? Nggak ada kan? Tidak ada di sini, nggak ada iblis. Iblis putus asa, mau gimana lagi sudah gini? Enggak. Ini ahli surga semuanya. Makanya bercita-citalah yang baik. Sampai suatu ketika ada orang meninggalkan kemaksiatan, dia dalam kubang kehinaan. Sampai dikatakan kayak preman pasar, pokoknya sebuah segala kejahatan dia lakukan. Cuman di dalam hatinya dia pengen baik. Diingatkan, mendengar ceramah seorang ustaz. Sebesar apapun dosamu, sejelek apapun dirimu, adukan kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Allah akan menolongmu. Akhirnya dia sadar, dia mabuk, dia masih di pasar, ganggu orang. Tapi setiap dia habis mabuk selalu ngomong, ya Allah, saya pengen ninggalkan ini ya Allah. Ya Allah, saya pengen ninggalkan ini ya Allah. Tapi nggak bisa dia. Tapi setiap hari doanya, ya Allah, bantu saya untuk meninggalkan kejahatan ini. Dia masih melakukan waktu itu. Tapi setiap saat dia minta, ya Allah, saya ingin kau entaskan kami dari ini ya Allah. Aku tidak mampu. Kawanku terlalu kuat ya Allah. Kawanku terlalu kuat untuk mengaruhi kami ya Allah. Ngadu ya Allah, entaskan. Subhanallah, pada waktu yang telah dijanjikan oleh Allah, tiba-tiba orang ini begitu mudah meninggalkan kejahatan yang pernah dia lakukan. Makanya setiap malam ngadulah kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kejahatan yang itu. Nggak usah disebutkan agar temanmu nggak tahu. Ya Allah, dosa yang itu. Kurang jelas apa kalau Nabi Muhammad bersabda begini, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Habis bersih, sarannya tobat. Tobat serius, menyesali. Bukan tobat astagfirullah besok lagi, gak diampuni, kurang ajar ya. Benar, astagfirullah nanti. Biarpun ini kepleset lagi, ini babnya beda, tapi saya nyesel itu semuanya. Jelas? Ingat, kepada yang sudah kelak pasti ada yang tiba-tiba diberi Allah kemudian menjadi lebih baik. Tanda ketulusan dalam bertobat adalah orang kalau semakin baik, tanda ketulusanmu dalam melakukan kebaikan adalah pandanganmu yang sejuk kepada pendosa. Kalau kita punya pandangan merendahkan pada pendosa, kita punya dosa model baru lagi. Jujur, ayo. Mungkin kita habis pengajian, ceramahnya enak, dengar doa sampai nangis, kemudian keluar, mohon maaf, ngelihat preman mabuk di perempatan jalan, atau mohon maaf, lihat di alun-alun ada perempuan yang pakai baju pendek, melambaikan tangan, maksudnya mengajak berzina. Kan ada perempuan begitu. Coba yang lagi dari majelis kemudian tadi nangis-nangis, Masya Allah. Coba di saat kita melihat preman mabuk di perempatan jalan memegang botol memabukkan, coba apa yang ada di hati? Mungkin seorang ustadz atau seorang santri yang hebat, katanya ahli ibadah, berkata begini, kasihan malam-malam, astagfirullah, kasihan, astagfirullah. Lihat perempuan begitu, astagfirullah. Siapa di antara kita serius di saat melihat pendosa, orang melakukan dosa lalu dia menundukkan wajah,
kemudian mengangkat wajah, kemudian menengadahkan tangan dan mohon, ya Allah ampuni dia ya Allah, dia umat kekasihmu Nabi Muhammad, dengan tetesan air mata. Siapa coba? Kita sering sombong kalau melihat preman-preman, astagfirullah, ini sambak masyarakat. Enggak, bukan begitu. Memandang orang dengan pandangan merendahkan akan direndahkan oleh Allah. Kita sering lupa karena kesolehan kita. Datang dari majlis, Masya Allah, nangis-nangis. Majlis dzikir, semua jamaah nangis. Tapi ngelihat perempuan melambaikan tangan ngajak zina, malah mengatakan, astagfirullah, anaknya siapa itu, orang mana itu? Oh biasanya dari ini, suku ini, suku ini. Allah, kenapa tidak menangis-nangis? Dia ngajak zina, dia nangis-nangis harusnya kita. Dan latihlah dirimu di saat melihat orang bermaksiat, Anda sedih. Itu makna kasih sayang. Tingkatan kedunguan kita tuh macam-macam. Merendahkan itu dungu super. Seolah-olah dia beribadah itu adalah dari kekuatan dia. Padahal semuanya dari Allah. Orang bisa loh seger buger, kuat, Masya Allah. Dia fitness bisa, gym, oh segala macam. Sholat subuh nggak mampu loh ya. Ya kan? Karena tidak dipilih oleh Allah. Padahal berdiri berjam-jam bisa, ngangkat semen bisa. Sholat belum tentu. Sehingga 17 kali kita memohon kepada Allah, iyyaka na'budu, ya Allah ikrar kepadamu lah kami beribadah ya Allah. Tapi wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami mohon pertolongan. Saya tidak akan bisa sujud kecuali pertolongan dari. Sama untuk tobat, nggak bisa kecuali pertolongan dari Allah. Maka jangan sekali-kali, karena yang kami khawatirkan ada dicegat lagi oleh setan. Tidak cukup Anda masuk wilayah tobat setelah ini. Tidak cukup Anda masuk wilayah tobat lalu menjadi orang soleh, pulang ke rumah jadi orang soleh, gak cukup. Tapi ingat, memandang orang yang bermasalah harus dengan pandangan kasih sayang. Tapi kalau Anda berubah menjadi pandangan merendahkan, Anda belum tobat. Anda masuk kejahatan model baru lagi, yaitu merendahkan orang lain, kelas iblis. Pahami makna ini. Semuanya bisa mulia di hadapan Allah. Adapun di hadapan manusia, manusia memandang hanya ini mulia karena dipandang punya harta, punya tahta. Kan gitu saja urusan begitu. Tapi di hadapan Allah begitu mudahnya kita mulia di hadapan Allah. Maka dari itu, pastikan semua dari kita ini adalah orang yang rindu pengampunan Allah. Dan yakini Allah Maha Pengampun. Jangan ada yang putus asa satupun. Lintaskan hati mulai saat ini. Saya akan berubah. Sebesar apapun gangguan, arus yang akan menggiring Anda untuk maksiat, melakukan dosa kembali, harus kuat saat ini. Kalau betul khawatir kuat pulang nanti ketemu kawan-kawan lama, bumi Allah luas. Anda pergi ke tempatnya sekiranya Anda aman. Tanpa membenci orang-orang yang akan menjerumuskanmu itu, karena dia belum. Kalau belum sadar, nanti kalau sudah Anda kuat di tempat yang berbeda, telepon teman-teman yang nggak bener. Halo, bro, mana bro? Tapi pakai. Setelah datang beda, lu pakai upah. Iya, mungkin yang paling gede dosanya saya daripada kamu. Terus, ya karena saya banyak dosa, makanya saya pengen cepat kembali kepada Allah. Ente ikut saja yuk. Bukan merendahkan, iya dong ini mana lu terus saja dari sampai kapan lu mau gituan? Jangan merendahkan. Tolong pandang dirimu adalah umat Nabi Muhammad yang bisa mulia. Tapi jangan mandang dirimu adalah manusia rendah. Yang tidak bisa mulia namanya putus asa. Kita bisa kok kelak bertemu semuanya di surga bersama baginda Nabi SAW. Yang di surga kan bukan saja orang yang saya tidak bakar setik. Pendosa-pendosa ada. Tapi pendosa yang taubat. Pendosa yang menyesali dosa-dosanya. Jelas, ini adalah pemahaman. Nanti insya Allah kita hadirkan dalam panjatan doa. Intinya seperti itu. Sebesar apapun dosa. Dosa ada kepada Allah dan dosa kepada manusia. Khususnya dosa kepada Allah. Ini kalau bicara tobat. Dosa kepada Allah, urusanmu dengan Allah. Mungkin dulu jarang sholat, mabuk, judi, cukup. Anda ngadu kepada Allah, nggak usah banyak cerita kepada manusia. Mungkin orang pernah kepleset zina, urusanmu dengan Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, manusia hanya bisa merendahkan. Tapi yang kedua mungkin, dosaku kepada manusia ini macam mana nih? Gimana nih saya dosa kepada manusia? Suruh kembalikan, itu yang saya colong teramat banyak. Bagaimana? Bercita-citalah. Suatu ketika, seperti aku pernah mengambil miliknya orang. Saya akan berusaha dengan benar, jujur, berbisnis,
suatu ketika aku akan berbagi pada orang sebanyak-banyaknya. Saya akan menjadi orang terkaya, donatur paling besar pesantren ini, yatim piatu sini. Gitu. Jadi cita-cita dulu begitu, itu tobatmu. Bercita-cita, mengembalikannya ntar, nanti Allah mudahkan. Yang jelas saya harus mengembalikan, tapi kapan waktunya? Kalau belum ada kesadaran tobat, ya kembalikan. Tak taunya setelah kaya raya, aduh, kembalikannya gimana? Nyolong saya banyak, orang nggak bisa ketemu. Ada cara. Harta yang kau sedekahkan, Anda niatkan untuk kembalikan kepada mereka. Luar biasa. Tak taunya apa? Kelihatannya adalah alumni lapas. Berapa sini? Lapas berapa? Apa namanya ini? Lapas bau-bau 2A. Lulusan lapas bau-bau 2A. Jadi pengusaha terkaya. Tak taunya apa? Tidak ada masjid dibangun kecuali dia bangun. Lihat. Padahal dia dulu perampok paling gede barangkali. Ingin menyesal, bingung. Orangnya sudah gak ada. Tapi pengampunan dari Allah mudah. Tapi dengan catatan, jangan biasa menunda. Lah, menunda ini tanda orang putus asa. Atau bisa dikatakan bodoh, menunda tobat. Nanti aja dah tobat nanti. Ya sampai nanti mati nanti malam bagaimana? Panjang umur semuanya. Amin. Nggak usah pakai nanti kalau mau tobat. Hari ini. Termasuk orang yang kita dolimi tadi, doain, ya Allah, aku pernah dolim kepada orang di sana, pernah aku ambil sampai bisnisnya nggak benar. Ya Allah, aku mohon kembalikan bisnisnya, lancarkan bisnisnya. Itu termasuk tobat kita. Apalagi yang menjebloskan Anda ke penjara, doain dengan kebaikan. Ya Allah, gara-gara dia aku masuk penjara, maka berikan kebaikan kepada dia, ya Allah. Jangan marah kepada dia. Sebab kalau bukan karena dia yang menjebloskan Anda, kayaknya kita masih dalam ketidakbaikan. Ini jalan Anda untuk mulia. Yakini ini jalan Anda untuk mulia. Selesai. Menyimpan dendam percuma. Kembali lagi nanti menyimpan dendam. Sudah waktu apalagi memang kita bersalah. Kenapa kita mendendam? Anggap saja kita tidak salah dijebloskan. Lihat, kita urusan dengan Allah. Jadi pahala kok. Kalau ada di sini orang yang tidak terlalu bersalah tapi kok dijebloskan, semua yang terjadi pada dirimu saat ini akan menjadi pahala untukmu. Dengan Allah itu mudah. Ayo kita serius kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang putus asa saat ini. Sebesar apapun dosamu, pengampunan Allah lebih agung. Kemudian, amalan yang terakhir ini, amalan yang nanti kami sampaikan zikir. Wawasannya sudah cukup. Pastikan Anda punya waktu khusus. Siang boleh, malam boleh, khusus. Setengah jam, 1 jam Anda duduk setelah sholat. Anda duduk setelah sholat dan Anda merenungi kesalahan Anda. Dosa-dosa Anda baca kembali. Lalu adukan kepada Allah, ya Allah, dosaku itu ampuni kami. Teramat besar, jika Engkau tidak ampuni dosaku yang itu, aku akan sengsara di neraka. Sampai Engkau menitikkan air mata. Dahsyat. Gak usah ngomong kepada teman-teman, merenungi kesalahan masing-masing. Dan itulah kekuatan dari dalam diri kita, dalam diri Anda sendiri. Ya Allah, aku dulu pernah itu, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah, dosa yang itu, ya Allah. Dan aku berjanji tidak mengulangi lagi, ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk tidak mengulangi, ya Allah. Biarpun aku berjanji tidak kau tolong, gak akan mampu, ya Allah. Terus sampai, ya Allah, dosaku itu, ya Allah. Subhanallah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.